Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Rosmawati, saya dari kelas B21. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan atau dasar pokok usul tarbiyah. Landasan atau dasar pokok usul tarbiyah yang pertama yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis Rasul. Kemudian yang ketiga adalah sirah sahabat. Yang keempat, kesungguhan para ulama muslim. Pendidikan Islam bukan didasarkan pada hawa nafsu, bukan juga berdasar pada ideologi yang jauh dari syariat. Akan tetapi pendidikan Islam mempunyai landasan dan sumber hukumnya sendiri, sehingga sejalan dengan ketentuan Allah. Pada zaman dahulu, kaum Quraisy mencapai puncak kefasihan bahasa dan keindahan struktur kata yang tak tertandingi. Dibuktikan dengan syair-syair, pujian-pujian dan qasidah dan berbagai produk keindahan keunggulan bahasa Arab yang dinukil dari mereka. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran, akal pikiran mereka menjadi kagum dan merasa sastra Quraisy berada di bawah ayat-ayat Al-Quran. Langsung saja, yang pertama, landasan hukum usul tarbiyah adalah Al-Quran. Al-Quran disebut juga kalamullah atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Al-Quran juga dijadikan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dalam surat Al-Isra ayat 9 berbunyi, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus, memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bagi mereka ada pahala yang besar. Al-Quran sebagai petunjuk dalam bentuk akidah. Akidah adalah kepercayaan yang harus diikuti oleh manusia. Akidah juga meliputi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran sebagai petunjuk dalam bentuk akhlak. Akhlak yang harus dilakukan manusia harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran sebagai petunjuk syariah. Petunjuk syariah itu artinya Al-Quran sebagai hukum yang harus diikuti oleh manusia, baik berhubungan dengan manusia lainnya atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa contoh ayat Al-Quran, yaitu ayat tentang pendidik ada dalam surat Ar-Rahman ayat 55 ayat 1 sampai 4. Ayat tentang tujuan pendidikan, ayat tentang kewajiban belajar, ayat tentang peserta didik, dan ayat tentang metode pendidikan. Salah satu contoh Al-Quran tentang peserta didik, yaitu seperti yang saya sebutkan ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa'aminu khairal lakum. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Shadaqallahul adzim. Yang artinya adalah, wahai manusia, sungguh telah datang Rasul, yaitu Nabi Muhammad kepadamu, membawa kebenaran dari Tuhanmu,
maka berimanlah kepadanya. Itu lebih baik bagimu. Jika kamu kufur, karena sesungguhnya milik Allah lah yang di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Itu terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 170. Sumber kedua atau landasan yang kedua adalah As-Sunnah An-Nabawiyah yang biasa kita kenal dengan hadis Rasul. Para sahabat ulama pertama menerima wahyu, saat itu sering menemui kesulitan dalam menerima dan memahami Al-Quran. Karenanya mereka selalu meminta penjelasan kepada Rasulullah. Penjelasan itu disebut juga As-Sunnah, identik dengan At-Thoriqah yang berarti jalan. Hadis atau sunnah Nabi dijadikan sebagai dasar atau sumber kedua setelah Al-Quran. Karena hadis yang berarti perkataan dan perbuatan, tetapannya melalui as-sunnah, Rasulullah menjelaskan dan mempraktekkan segala yang berkaitan dengan akidah. Ada dua fungsi penjelasan Nabi, yaitu bayan takkid atau menguatkan dan bayan tafsir, yaitu memperjelas atau membahas. Dalam konsep pendidikan, kedudukan as-sunnah atau hadis mempunyai dua manfaat, yaitu satu, menjelaskan sistem pendidikan Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan menerangkan hal-hal rinci yang tidak terdapat di dalamnya. Kemudian, kedudukan yang kedua hadis yaitu menggariskan metode-metode pendidikan yang dapat dipraktikkan. Sumber yang ketiga adalah Atsar atau Sirah Sahabat. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib saat itu mengalami perkembangan sehingga sumber hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah juga digunakannya Atsar atau Sirah Sahabat. Atsar disebut juga perkataan atau perbuatan sikap para sahabat. Atsar dapat dijadikan pegangan karena Allah berfirman dalam At-Taubah ayat 10 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Maksud dari orang-orang yang benar pada ayat itu adalah para sahabat Nabi Muhammad. Ra'yu atau pemikiran manusia. Masyarakat dan dunia akan terus mengalami perkembangan dan perubahan, baik pola pikir maupun perilakunya, organisasi dan susunan lembaganya. Begitu dengan lapisan masyarakat, kekuatan dan wewenangnya pendidikan sebagai suatu institusi juga turut mengalami perubahan, sesuai dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Dasar hukum yang memperboleh penggunaan pemikiran manusia atau ra'yu adalah sebuah hadis percakapan Rasulullah SAW dengan Mu'az bin Jabal ketika itu. Mu'az akan diutus di Yaman. Selanjutnya ada ijtihad ulama. Ijtihad dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh untuk selalu berdasar ajaran Islam. Usaha keras ini dilakukan ketika pada masa tertentu dan di daerah tertentu tidak ditemukan petunjuk yang jelas dari nas Al-Quran ataupun as-sunnah tentang suatu masalah. Ijtihad juga dilakukan para ulama sejak zaman sahabat. Namun tampaknya literatur yang ada menunjukkan bahwa ijtihad masih terpusat pada hukum syara. Yang terakhir
adalah maslahah, mursalah, dan urf. Dasar pendidikan hasil pemikiran manusia yaitu ra'yu. Lainnya adalah maslahah mursalah, yaitu menetapkan suatu peraturan perundangan yang tidak disebutkan dalam nas atas pertimbangan penarikan kebaikan dan menghindarkan kerusakan. Selain maslahah mursalah, hasil ra'yu adalah urf, yaitu nilai-nilai dan istihad masyarakat. Urf juga dapat diartikan sebagai suatu yang tertanam dalam jiwa, berupa hal yang berulang kali dilakukan secara rasional menurut tabiat yang sehat. Demikian sedikit resum dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.